Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Larasati Zulfaniasari, biasa dipanggil Laras. Saya adalah calon petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi agenda 3 pada Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama ada manajemen ASN, yang kedua ada pelayanan publik, dan yang ketiga adalah whole of government. Berikut merupakan penjelasannya. Materi yang pertama adalah manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik dari ASN. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas dari ASN diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak-hak yang dapat diperoleh oleh PNS adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban bagi para pegawai ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi dari kode etik ASN adalah 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Prinsip sistem merit, yaitu terdiri dari keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja.
pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yaitu diantaranya penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kemenpan dan RB. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama ada manajemen PNS, yang kedua manajemen P3K, yang ketiga ada pengelolaan JPT, dan yang keempat organisasi dan sistem informasi. Berikut merupakan skema dari manajemen PNS. Berikut merupakan skema dari manajemen P3K. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Yang pertama ada pengisian JPT, yang kedua pengisian JPT di instansi pusat, yang ketiga pengisian JPT di instansi daerah, yang keempat penggantian pejabat pimpinan tinggi, yang kelima, pengawasan dalam proses pengisian JPT. Yang keenam, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Sistem informasi. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Selanjutnya, mengenai pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama ada pelayanan administratif. Adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua ada pelayanan barang. Adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga ada pelayanan jasa. Adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat ada pelayanan regulatif. Adalah pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan. Yang ketiga, memberikan reward and punishment. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Dan yang terakhir, perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum. Perbedaan etika dan etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Hanya berlaku pada pergaulan, bila tidak ada saksi mata maka etiket tidak berlaku. Bersifat relatif, artinya dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Yang terakhir, hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Etika tidak berbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi, dan yang terakhir menyangkut manusia dari segi alam. Berikut adalah harapan kepada seluruh kementerian atau lembaga, yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem dan aturan, serta tersedianya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah Whole of Government. Menurut United States Institute of Peace, Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, dan aktor pelayanan dalam penyelesaian suatu masalah pelayanan. Menurut laporan APSC,
Whole of government adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Whole of government biasa disingkat WOG. Pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dari 3 fungsi ASN yang menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, ASN dapat mewujudkan konsep whole of government menjadi satu tujuan pada isu-isu penting pemerintah. Manfaat yang dapat dicapai oleh WOG, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Sedangkan kekurangannya adalah biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Tantangan dari praktek WOG. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi, menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan, menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATR BPN, melayani profesional terpercaya.